Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Oh, kelompok 4 kewirausahaan akan mempresentasikan pendekatan multidisipliner ke kewirausahaan yang dilakukan melalui beberapa eh, bidang. Dalam hal ini pendekatan ke kewirausahaan itu sendiri. Kami terdiri dari beberapa orang berempat dari kelas A, psikologi, konsentrasi, psikologi, industri, dan organisasi. Baik, langsung saja. Sebelum kita masuk ke enam eh, pendekatan, jenis pendekatan, ada baiknya kita berawal berangkat dari definisi multidisipliner itu sendiri. Multidisipliner itu sendiri berarti menurut Klein penggunaan beberapa disiplin ilmu yang ditempatkan sejajar untuk mengkaji satu fenomena. Nah, ini juga di satu beberapa pendapat juga seperti Jacobs menjelaskan bahwa pendekatan ini memberikan kontribusi pelengkap antar disiplin untuk memperkaya pemahaman. Jadi bagus juga ketika mengkaji suatu hal seperti kewirausahaan ini dengan berbagai multidisiplin. Artinya beberapa eh, beberapa pengetahuan atau informasi kita bisa gali dari berbagai perspektif. Ya, tidak lain tidak bukan untuk menjalankan suatu kewirausahaan itu sendiri. Ada yang terdiri dari beberapa jenis pendekatan, ada yang disebut paralel, adaptif, cross disiplin, multi layer, dan integratif model. Tapi pendekatan yang akan mungkin kita jelaskan pada hari ini merupakan hasil pendekatan multi layer, multi level. Yang dimaksud oleh kami sendiri, pendekatan multi layer atau multi level itu memiliki relevansi kuat untuk kajian kewirausahaan karena fenomena ini berlangsung pada level mikro atau individu. Yang kedua ada level meso atau kelompok, yang kedua ada level makro yang terkait kebijakan secara simultan. Oke, untuk lebih jelasnya saya persilakan teman-teman untuk menjelaskan poin per poin dari pendekatan ini. Saya persilakan. Ayo, siapa yang mau mulai? Cek, cek. Ayo, siapa baik, yang mau duluan? baik, terima Baik, kasih. uh, sebagai saya akan memulai Kak dari poin hukum sebagai multidisipliner dalam kewirausahaan itu mencakup seperangkat peraturan perundang-undang yang mengatur kegiatan dan wirausaha, mencakup aspek legalitas perusahaan perjanjian hak kekayaan intelektual dan hubungan tenaga kerja serta konsumen. Di Indonesia, dasar hukumnya antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Eh, Peraturan terkait keurusan eh, di Indonesia dalam bidang UMKM yang menjadi landasan bagi pengembangan dan perlindungan usaha berskala kecil itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2028. Eh, Kemudian pengembangan kewirausahaan nasional itu juga telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengembangan kewirausahaan nasional yang bertujuan mendorong tumbuhnya wirausaha. Kemudian ada kemitraan. Beberapa peraturan
seperti peraturan pemerintah di tahun 97 tentang kemitraan dan peraturan Menteri Negara BUMN yang mengatur kemitraan antara usaha besar dan usaha kecil. Kemudian aspek-aspek hukum dalam perusahaan. Pertama, legalitas hukum. Jadi setiap perusahaan itu harus wajib memiliki legalitas atau aturan yang bisa mengatur agar perusahaan ini bisa berjalan dengan mampu dan maksimal. Kemudian perusahaan legalitas itu perusahaan wajib memiliki legalitas agar ada perjanjian atau kontrak antara karyawan dengan pemilik perusahaan, seperti ada aturan hak cipta agar tidak disalahgunakan, seperti itu. Kemudian legalitas dalam perusahaan itu mengatur hak-hak karyawan, pelatihan dan penyelesaian perselisihan perburuan. Kemudian ada perlindungan konsumen, mengatur hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan produk dan layanan yang aman. Selanjutnya, kenapa hukum penting dalam kewirausahaan? Karena melindungi hak-hak pengusaha, karyawan, konsumen, dan investor agar tidak terjadi kerancuan dalam perusahaan. Kemudian menciptakan kepastian hukum, memberikan panduan yang jelas bagi wirausahaan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya, mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya kepastian hukum, diharapkan wirausaha dapat tumbuh dan berkembang sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian multidisiplin ilmu selanjutnya dalam wirausaha itu ada desain kreatif. Kelebihan multidisiplin ini dalam perusahaan itu sebagai penarik perhatian bagi konsumen. Misalnya dalam produk dia mendesain logonya seunik mungkin, bentuk pelayanannya ke sosial media, itu sebagai solusi dalam desain perusahaan. Adapun elemen kunci dalam desain kreatif di perusahaan itu branding dan komunikasi. Penerapan desain visual yang menarik untuk menciptakan identitas merek yang kuat seperti brosur, kartu nama, dan konten media sosial yang membantu mengomunikasikan pesan bisnis secara efektif. Kemudian ada pengalaman pelanggan. Misalnya seperti ini, misalnya konsumen datang berbelanja ke sebuah toko, itu bagaimana si konsumen ini tetap tertarik untuk berbelanja di tokonya dengan memberikan kebutuhan yang pasti, memberikan kenyamanan dan pengalaman bagi konsumen. Kemudian ada inovasi produk dan layanan, menciptakan desain produk yang unik dan memenuhi standar kualitas tinggi atau merancang layanan yang inovatif. Kemudian bagaimana desain kreatif itu membantu wirausaha? Pertama, si pemilik bisnis itu harus bisa menarik perhatian konsumen dengan pendekatan kreatif melalui itu tadi branding dan desain-desain yang unik. Kemudian menciptakan keunggulan yang kompetitif. Bisnis dapat menciptakan permintaan baru dan membedakan diri dari pesaing dengan ide-ide kreatif yang menghasilkan solusi yang mengubah cara orang berinteraksi dengan produk atau layanan. Selanjutnya, melalui desain yang menarik, produk atau layanan memiliki nilai lebih di mata konsumen. Jadi dalam desain kreatif itu ada seni dan kerajinan,
yang bisa melukis wajah atau karikatur agar bisa menarik perhatian konsumen. Kemudian bisnis digital kreatif. Uh, di era digital sekarang ini anak muda itu tidak uh, bisa memanfaatkan teknologi dari platform digital untuk bisa menawarkan produk-produk yang mereka ingin jual. Jadi ini sebagai jasa kreatif. Jadi dalam bisnis digital mereka bisa membuat logo secara kreatif, secara mandiri, kemudian membuat usahanya, menyebarkan usahanya secara luas. Mungkin dari itu kalau dari saya, selanjutnya saya berikan ke teman yang lain untuk melanjutkan poin selanjutnya. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu bisnis dan manajemen. Untuk bisnis dan manajemen yaitu berfokus pada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya within organization untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Ilmu ini menjawab pertanyaan sebagaimana bisnis dijalankan. Untuk poin pertama yaitu strategi. Untuk strateginya yaitu perusahaan menggunakan strategi diferensiasi dengan mengembangkan algoritma kredit scoring yang lebih akurat untuk segmen UKM yang belum terjangkau di bank. Untuk penerapannya yaitu supermarket memiliki strategi yaitu dan kualitas menawarkan produk yang segar dan berkualitas yang ditunggu layanan pesanan dan pengalaman berbelanja yang nyaman untuk membedakan dari pesan. Untuk kedua, manajemen sumber daya yaitu prospek pengelola aset perusahaan termasuk sumber daya manusia dan keuangan dan penerapannya yaitu SDM melatih staf untuk memberikan layanan pelanggan yang unggul dan mengelola inventory yang secara efisien dan modal yang dimiliki yang berinvestasi dalam sistem dan software manajemen inventory real time untuk meningkatkan efisiensi. Untuk yang ketiga, poin ketiga yaitu perencanaan keuangan prospeknya yaitu merencanakan, mengelola dan mengendalikan sumber daya keuangan ke perusahaan dan untuk cara penerapannya yaitu menganalisis margin keuntungan per kategori produk, mengelola arus kas dan untuk pembayarannya ke pemasok dan membuat proyek anggaran untuk kampanye ke pemasaran dan ekspansi di cabang. Dan poin keempat yaitu operasi dan supply chain management merancang ke dan mengawasi dan mengoptimalkan proses bisnis dan alur barang dari pemasok hingga ke konsumen. Penerapan untuk mengelola pemasok dengan untuk produk bukunya untuk mengoptimalkan manajemen inventory untuk meminimalkan stok yang menganggur atau kehabisan, menjalin hubungan strategi dengan pemasok lokal dan global. Untuk ekonomi untuk mempelajari bagaimana individu bisnis, Tahan dulu, pemerintah, dan masyarakat. Cek.
tahan dulu Ya, karena ada contoh menarik terkait bisnis dan manajemen tadi, yaitu mungkin teman-teman pernah dengar tahu strategi yang pernah dilakukan oleh JNT, JNT Express dan Cepat dalam digitalisasi logistik. Jadi JNT berhasil meningkatkan produktivitasnya itu sehingga mencapai 300% lewat robotisasi. Nah, itu mungkin bagian dari bisnis dan manajemen. Maksudnya mengatur satu strategi, contoh kasus dari bagian dari mengatur satu strategi bisnis. Dan mampu juga memproses 500.000 paket per hari dengan lewat eh, eh, apa, dengan akurasi 99%. Nah, kalau cepat memakai AI untuk memprediksi volume pengiriman. Jadi dia bisa meningkatkan akurasi kapasitasnya naik hingga 85%. Kurang lebih seperti itu mungkin contoh kasus yang pernah ada dalam konteks bisnis dan manajemen. Nah, mungkin silakan teman-teman lanjutkan lagi. untuk ekonomi mempelajari bagaimana individu bisnis, pemerintah, dan masyarakat membuat pilihan untuk mengalokasikan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas dan berfokus pada kekuatan eksternal dan pelaku ekonomi dan kebijakan. Untuk analisis dasarnya yaitu mempelajari struktur, ukuran, dan dinamika saat sebuah bisnis beroperasi. Untuk penerapannya yaitu pasar retail bersifat persaingan monopoli dengan banyak pesaing yang menawarkan produk melalui merek, lokasi, dan layanan supermarket yang seharusnya menganalisis demografi dan daya beli masyarakat di sekitar lokasi dan cabangnya. Untuk hukum permintaannya yaitu harga suatu barang akan cenderung naik jika permintaan meningkat atau menawarkannya berkurang dan sebaliknya. Yaitu cara penerapannya yaitu gagal panen menyebabkan pasokan buah impor yang berkurang sehingga harga jeruk, misalnya jeruk atau apel yang melonjak. Permintaan saat itu hari raya permintaan terhadap bahan dan dagang meningkat, kemungkinan supermarket untuk menaikkan harga secara wajar. Dan untuk kewirausahaan sosialnya, pendekatan bisnis yang bertujuan untuk menciptakan dampak sosial positifnya dengan menggunakan prinsip kewirausahaan. Dan untuk penerapannya yaitu ke supermarket menerapkan ke program dengan menjual produk yang mendekat kadaluarsa dengan diskon besar atau menyumbangkan dengan ke mereka yang juga memprioritaskan produk dari UMKM dan petani ke lokal untuk mendukung perekonomian ke daerah. Untuk terakhir yaitu ekonomi kreatif, yaitu sektor ekonomi yang mengutamakan dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produk utama, yaitu menciptakan pengalaman berbelanja yang unik seperti menyelenggarakan kelas memasak atau tentang mengembangkan merek label sendiri yaitu eksklusif dengan desain kemasan yang kreatif dan di balik produknya. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Terkait poin ekonomi juga ini ada contoh menarik, mungkin teman-teman pernah dengar startup Firebox. Nah, ini kan termasuk
kalau menurutku ya, setelah saya pelajarin mereka, dia secara analisis pasar itu menarik karena dia mampu menjawabnya dengan secara kreatif, dan tentu juga berlandaskan ini hukum permintaan dan penawaran. Jadi si Firebox ini beroperasi 24 jam. Yang mana kita ketahui kan, eh, mungkin ada beberapa unit usaha yang mulai produksinya itu di subuh hari, jadi yang mana dia butuh sayur itu mungkin bahkan di tengah malam atau di jam 1 malam. Nah, Firebox ini bisa jadi opsi untuk solusi. Terus eh, kalau ditanya apa kewirausahaan sosialnya, jadi si Fireboxing ternyata dia memperdayakan petani-petani lokal sekaligus untuk memenuhi kebutuhannya untuk menjadi penjual sayur, untuk menjadi produsen sayur. Jadi itu mungkin menjadi salah satu contoh yang menarik dalam poin ekonomi. Terus selanjutnya saya persilakan ke Sheila. Eh, Baik, Eh, selanjutnya kita akan beralih pada psikologi pada multidisipliner dalam kewirausahaan pada bidang psikologi dan sumber daya masyarakat. Di sini tentu saja kita seperti kita ketahui bahwa masyarakat maupun individu merupakan faktor paling penting dalam kegiatan berwirausaha. Dalam hal ini, eh, hal yang sangat penting terkait dengan psikologi dan SDM, yaitu psikologi itu membantu dan paling terkena pada faktor manusia. Karena faktor manusia dalam psikologi, dalam berwirausaha adalah kunci keberhasilan itu sendiri. Eh, dalam dikemukakan oleh Aitken 1991, psikologi itu memberikan landasan pada faktor individu seperti niat berwirausaha dan tentunya mempengaruhi self-efikasi dari individu tersebut. Dalam psikologi, kepemimpinan, motivasi, kerjasama tim, dan juga eh, kecerdasan emosional itu sangat menentukan keberlangsungan organisasi dan wirausaha dalam eh, kegiatan inovasi itu sendiri. Lalu ada pun contoh-contoh dari implementasi eh, berwirausaha dalam psikologi, yaitu sebenarnya banyak sekali wirausahaan di Indonesia yang bertahan di sektor informal karena self-efikasinya yang tinggi dalam menghadapi ketidakpastian yang tentu saja kita ketahui dalam eh, hal berwirausaha ini. Misalnya pedagang pasar tradisional yang selalu dan kita ketemu itu banyak sekali inovasinya pada saat kita sedang mengalami yang dinamakan pandemi atau dikenal dengan COVID-19. Mungkin dari itu dari segi psikologi dan SDM. Selanjutnya dari teknologi dan inovasi. Seperti yang kita ketahui pada era digitalisasi sekarang ini, teknologi dan kewirausahaan itu sangat amat bisa dikatakan sangat amat dekat dan berpengaruh satu sama lain dikarenakan di mana-mana saat ini itu lebih banyak orang mungkin menyukai berbelanja online ataupun lebih banyak menyukai hal-hal yang tidak perlu kita kita datangi langsung dan hanya dari mobile orang mengakses. Maka dari itu teknologi itu sangat berperan di era sekarang. Adapun di sini digitalisasi bisnis di teknologi dan inovasi itu sangat amat berperan penting dalam inovasi usaha dan e-commerce seperti yang kita tahu banyak sekali sekarang eh, platform-platform berbelanja online yang baru, entah itu belanja online baju dan sebagainya, bahkan mulai sekarang itu inovasinya sudah merambah ke bidang market seperti fresh market dan sebagainya, itu sudah merambah ke eh, bisnis online dan tentu saja itu tidak lepas dari inovasi-inovasi dalam era digitalisasi ini. Mungkin itu saja dari saya dan juga saya akan mengemukakan kesimpulan dari ini. Menurut saya, pendekatan multidisipliner ini memberikan banyak peluang bagi wirausaha untuk melihat tantangan dari berbagai perspektif. Contohnya, bisnis transportasi yang berbasis strategi berbasis aplikasi itu berhasil tumbuh karena mampu menggabungkan teknologi, strategi bisnis, pemahaman sosial budaya, serta kepatuhan hukum
dalam bisnisnya. Inovasi dan integrasi ini membentuk ekosistem usaha yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas. Dengan demikian, kewirausahaan multidisipliner ini bukan hanya sekedar tren saja, melainkan kebutuhan yang mendesak. Keberhasilan usaha tidak hanya bergantung pada ide yang dimiliki juga, tetapi juga pada kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai bidang ilmu guna menciptakan inovasi yang relevan, kompetitif, dan berdaya tahan di era sekarang ini. Setelah itu saya kembalikan ke kakak moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi mungkin apa, di ujung pertemuan kita hari ini, saya Muhammad Ikramullah mewakili teman-teman yang lain, Mulyati, Mustaqim, dan Falda. Mohon pamit. Jika ada yang kurang, mohon diperkenan. Terima kasih. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.